Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang rapat kelas ini. Adapun topik yang kami bahas dari kelompok kami adalah Currency in Islamic Law atau mata uang dalam hukum Islam. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama Ma'ruf Muslihuddin, yang kedua Muhammad Farhan Kurniawan, yang ketiga Muhammad Husnul Ma'ab, dan yang keempat saya sendiri. Kepada teman-teman yang bertugas, kami persilakan mempresentasikan hasil diskusi kami. Uang dalam ekonomi dan keuangan konvensional. Dalam ilmu ekonomi, uang didefinisikan sebagai aset atau penyimpan nilai yang berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum, yaitu pada prinsipnya dapat langsung digunakan untuk membeli barang apapun. Fungsi uang yang pertama sebagai simpanan nilai. Penyimpan nilai adalah barang yang dapat digunakan orang untuk mentransfer pembelian kekuatan dari sekarang ke masa depan. Yang kedua, sebagai unit akun. Unit akun adalah tolak ukur yang digunakan untuk memposting harga dan mencatat hutang. Yang ketiga adalah sebagai alat tukar. Alat tukar adalah barang yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka ingin membeli barang dan jasa. Yang keempat adalah sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Uang berfungsi sebagai standar pembayaran yang dikontrakkan untuk dilakukan di beberapa tanggal yang akan datang. Ciri-ciri uang. Yang pertama yaitu akseptabilitas. Itu uang harus dapat diterima secara luas sebagai alat tukar. Yang kedua yaitu dapat dibagi. Uang harus mudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil sehingga orang dapat membeli barang dan jasa dengan harga berapapun. Yang ketiga adalah portabilitas, yaitu uang harus mudah dibawa. Yang keempat, kelangkaan. Uang harus relatif langka dan sulit diperoleh orang. Yang kelima adalah daya tahan. Uang harus mampu menahan keausan banyak orang yang menggunakan. Yang keenam adalah stabilitas. Nilai uang harus tetap relatif konstan selama jangka waktu yang lama. Filosofi mata uang dalam Islam. Islam tidak mengakui mata uang sebagai subjek perdagangan, kecuali dalam beberapa hal kasus khusus. Mata uang tidak membutuhkan utilitas lain selain menjadi media menukarkan. Tidak ada utilitas atau fitur lain yang diakui dalam satuan mata uang ketika diperdagangkan untuk dominasi yang sama. Mata uang hanya berfungsi sebagai unit pengukuran. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa uang diciptakan untuk dijadikan sebagai standar antara berbagai aktiva. Mereka adalah sarana untuk semua aset lainnya. Mereka berharga dalam diri mereka sendiri, tapi tidak diinginkan untuk diri mereka sendiri. Al-Quran menggambarkan peran uang dengan cara berikut. Janganlah kamu mempercayakan hartamu kepada orang-orang yang lemah pikiran, yang telah Allah jadikan sebagai sarana rezeki bagimu. Kata yang digunakan untuk menggambarkan kekayaan dalam ayat ini adalah rezeki atau qiyam. Sumber-sumber utama Islam tidak mendefinisikan karakteristik atau kondisi apapun untuk sebuah mata uang. Al-Quran dan As-Sunnah hanya mengacu pada uang yang beredar di perhitungan pada saat turunnya wahyu, dinar dan dirham. Pada saat wahyu, mata uang bimetal digunakan. Bahkan dua ayat Al-Quran. Imam Abdul Al-Bar menyatakan bahwa Muslim di era kenabian menggunakan dinar Romawi dan Persia dirham.
Padahal, sepanjang sejarah Islam, mata uang yang berlaku di negara tersebut berubah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan memperkenalkan dinar Islam pertama dan dirham pada tahun 76 Hijriah. Selama dinasti Mamluk atau sekitar 1468 sampai 1517 Masehi, ulus atau koin tembaga muncul untuk digunakan dalam transaksi dagang. Daya belinya sangat terbatas dan untuk umum kebutuhan hidup sehari-hari. Para ahli hukum Muslim menyatakan bahwa mata uang ada dua jenis, yaitu mata uang alami dan mata uang tomari. Pertama, mata uang alam atau toman mengacu pada sesuatu yang berasal dan akhirnya dibuat untuk melayani sebagai alat tukar. Emas dan perak adalah contohnya mata uang alami yang diciptakan untuk melayani sebagai alat tukar. Imam Al-Ghazali mengacu pada emas dan perak sebagai mata uang alami yang Allah ciptakan untuk umat manusia untuk digunakan sebagai standar dan ukuran untuk menentukan harga dan melihat komoditas. Mata uang alami memiliki fitur bawaan yang membuatnya cocok untuk digunakan sebagai uang. Oleh karena itu, para ahli hukum menyatakan bahwa ia memiliki tamamiyah intrinsik. Di sisi lain, mata uang ada secara inherent tidak memiliki fitur moneter, namun itu diadopsi sebagai mata uang oleh orang-orang. Biasa mata uang seperti uang komoditas dan uang kertas tidak secara bawaan memiliki maniyah. Meskipun uang komoditas memiliki nilai intrinsik, ia tidak memiliki tamaniyah. Manusia secara alami tidak melihat komoditas sebagai media pertukaran. Sebaliknya, mereka adalah subjek pertukaran. Di sisi lain, fiat mata uang tidak memiliki fitur moneter secara intrinsik. Tamamiyah adalah ekstrinsik. Mata uang fiat hanya berfungsi sebagai alat tukar sejak awal dan dilakukan tidak mewakili penyimpan nilai. Unsur-unsur hukum yang diperlukan untuk mata uang ada 3 elemen yang diperlukan untuk setiap mata uang yang sah dalam Islam. Yang pertama, mal atau kekayaan, mutakawin atau memiliki nilai hukum, dan yang ketiga adalah tomaniyah, mendirikan mata uang dalam Islam. Seperti disebutkan sebelumnya, Al-Quran dan Sunnah tidak mendefinisikan mata uang, melainkan mereka telah meninggalkannya untuk kebiasaan orang-orang. Ini adalah fitur umum bagi mereka, aspek hukum yang cair, dinamis dan dapat diatur. Syekh Abdullah Al-Mani menyatakan, mata uang adalah segala sesuatu yang di atasnya ada persetujuan baik oleh otoritas pemerintah atau praktik publik. Ulama klasik menggunakan istilah ta'amul dan istilah ketika membahas mata uang pembentukan. Ta'amul mengacu pada penggunaan umum, istilah mengacu pada persetujuan social range. Ta'amul ditetapkan ketika penggunaan sesuatu menjadi dominan dan menjadi standar dalam urusan rakyat. Beberapa indikator yang terlihat dari ta'amul adalah: yang pertama, orang menganggapnya sebagai uang tanpa persiapan. Yang kedua, deskripsi atau definisi pertama terlintas dalam pikiran tentang aset tersebut adalah uang. Tamaniyah menjadi sifat kedua dan sifat bawaan mereka. Yang selanjutnya, bentuk pembayaran yang jelas menjadi aset ini. Aset dan bahan baku yang menjadi mata uang juga dapat dinonaktifkan atau ditarik dari menjadi mata uang ketika mereka tidak lagi digunakan. Penghapusan tamaniyah mengembalikan mereka kembali ke aset dan logam mentah yang mewakili fungsi utama mereka. Proses alami ini tidak terjadi dalam fiat currency
Menariknya, ada sistem yang mengatur penggunaan tertentu benda sebagai mata uang. Sejak awal, itu dibuat untuk melayani sebagai medium penukaran. Mata uang fiat ini tidak memiliki utilitas atau fungsi lain. Mereka dijadikan sebagai alat tukar dalam sistem pembayaran. Analisis fikih tentang Bitcoin. Agar Bitcoin dianggap sebagai mata uang, ia harus memiliki 3 karakter di atas. Karakteristik mendefinisikan mata uang dalam Islam, mal taqawum dan tomaniyah. Bitcoin memiliki fitur yang memberikan keinginan mempertimbangkan bahwa Bitcoin hanyalah angka dan entry pada buku besar publik. Tidak ada bukti atau premis yang menunjukkan bahwa mereka melanggar hukum. Oleh karena itu, Bitcoin memiliki taqawum. Dalam hal tomania, Bitcoin diciptakan sebagai sistem pembayaran peer-to-peer tim. Akibatnya mereka ditetapkan sebagai mata uang dan digunakan seperti itu menghasilkan istilah atau kesepakatan sosial. Sejak awal sebagai mata uang dalam syariah, Bitcoin dulu diciptakan sebagai alat tukar dan menyerupai gagasan mata uang alami. Dengan sendirinya tidak bertentangan prinsip syariah. Izin berinvestasi dalam Bitcoin akan tergantung pada kontrak dan instrumen yang digunakan untuk berinvestasi. Jika kontrak tidak bertentangan dengan syariat apapun, prinsipnya investasi dalam Bitcoin akan sesuai dengan syariah. Apakah sentralisasi diperlukan untuk uang dalam Islam? Pada dekade-dekade awal Islam, uang disentralisasikan dan diserahkan kepada publik. Namun orang berpendapat bahwa uang masih terpusat sejak Muslim menggunakan dinar, mata uang Bizantium, dan dirham, mata uang Persia. Para fuqaha Hanafi menyatakan bahwa ta'amul dapat menetapkan mata uang sebagaimana mata uang dan pencetakan dari mata uang yang ditetapkan pemerintah. Para ahli hukum Hanafi beralasan bahwa apapun yang dicetak dan dipusatkan akan memberikan tolak ukur dan titik yang diketahui referensi, sehingga menciptakan kemudahan di pasar memfasilitasi transaksi. Di sisi lain, ahli hukum Syafi'i menyatakan bahwa itu tidak sesuai selain pemerintah untuk mencetak koin dan mata uang, karena itu harus menjadi peran eksklusif pemerintah. Selain itu adalah metode yang aman untuk memerangi pemalsuan dan korupsi. Para fuqaha Hanafi menyatakan bahwa ta'amul dapat menetapkan mata uang sebagaimana uang dan pencetakan dari mata uang yang ditetapkan pemerintah. Para ahli hukum Hanafi beralasan bahwa apapun yang dicetak dan dipusatkan memberikan tolak ukur dan titik yang diketahui referensi, sehingga menciptakan kemudahan di pasar dan memfasilitasi transaksi. Di sisi lain, ahli hukum Syafi'i menyatakan bahwa itu tidak disukai selain pemerintah untuk mencetak koin dan mata uang, karena itu harus menjadi peran eksklusif pemerintah. Selain itu adalah metode yang aman untuk memerangi pemalsuan dan korupsi. Para fuqaha Hanafi secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh bagi sultan atau kepala negara untuk melarang mata uang yang biasa digunakan orang sesukanya menyebabkan kerugian finansial kepada orang-orang, kecuali mereka dibalas secara profesional dalam mata uang baru tanpa biaya. Mengingatkan manfaat dan kerugian bagi massa, Imam Al-Sui juga menyatakan bahwa hal itu tidak disukai bagi pemerintah untuk menarik atau meniadakan mata uang yang biasa digunakan di antara rakyat. Al-Buhiti mengatakan bahwa alasan mengapa pemerintah harus semata-mata mengendalikan pencetakan adalah untuk memberi manfaat bagi orang-orang dan untuk memudahkan mereka dalam transaksi dan urusan mereka. Dari sebelumnya terbukti bahwa para ahli hukum dan ekonomi dalam Islam lebih menyukai sistem moneter terpusat karena alasan berikut. Alasan Islam menyukai sistem moneter terpusat. Yang pertama, kepercayaan pada mata uang. Yang kedua, adanya kerangka peraturan. Yang ketiga, kerangka tata kelola. Yang keempat, penerimaan yang luas. Yang kelima, kemudahan masyarakat dalam menentukan harga dan bertransaksi.
bertransaksi. Yang terakhir, tolak ukur transaksi. Jadi, jika karakteristik ini ditemukan dalam sistem desentralisasi, tidak ada melarang sistem seperti itu dalam Islam. Prinsip-prinsip yang mendasari ini adalah ideal untuk mata uang dalam Islam. Pemerintah dan otoritas yang berkuasa akan memiliki paling efisien dan instrumental dalam mencapai cita-cita tersebut. Terhadap ini latar belakang, tampaknya para sejarah klasik menyukai sistem terpusat, namun kenyataannya adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak mendefinisikan mata uang. Sebaliknya, mereka telah menyerahkan kepada pemahaman masyarakat dan adat istiadat masyarakat sebagai disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ini adalah fitur umumnya untuk aspek-aspek hukum yang cair, dinamis, dan dapat diatur. Menimbang bahwa sistem terpusat tidak diperlukan, Syekh Abdullah Al-Mani 1984 menyatakan, uang adalah apa saja yang diperjanjikan, demikian baik oleh otoritas, pemerintah, atau praktik publik. Dengan demikian, mata uang dapat ditentukan dengan sentralisasi dan desentralisasi jika sistem desentralisasi dapat memberikan manfaat mirip dengan sistem terpusat. Alat tukar bisa menjadi uang melalui praktik publik dan pemerintah luas. Jadi kesimpulan materinya adalah, meskipun Bitcoin dapat dianggap sebagai mata uang dari jurisprudensi Islam perspektif, ada banyak pertanyaan dan ketidakpastian sehubungan dengan Bitcoin. Dengan kurangnya perlindungan, peraturan, dan teknologi yang kompleks, Bitcoin memiliki menjadi prospek yang menarik untuk mencegah pencurian uang dan kegiatan ilegal, karena ada lapisan kerahasiaan ekstra dalam industri yang melindungi identitas. Selanjutnya, setiap perubahan peraturan dapat sangat berdampak pada industri Bitcoin.